Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Sastra Pendidikan akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kompetensi dasar yang termasuk dalam ekspresi sastra pada jenjang sekolah menengah pertama. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Aulia Adinugraha, Adresti Salma Lailika, Siti Nabila Amanda, Nadia Intansari, Gilang Pradana, dan Auli Pepi Dia Pramesti. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai dua materi inti, yaitu definisi ekspresi sastra dan ekspresi sastra pada kompetensi dasar pada jenjang sekolah menengah pertama. Materi pertama yang akan kami bahas adalah definisi ekspresi sastra. Ada dua pengertian yang kami ambil. Yang pertama menurut KBBI dan yang kedua menurut Dr. Andes Soeharto tahun 1996. Menurut KBBI, ekspresi merupakan pengungkapan atau proses menyatakan, yaitu memperlihatkan atau menyatakan maksud, gagasan, perasaan, dan sebagainya. Sedangkan menurut Dr. Andes Soeharto tahun 1996, ekspresi adalah mimik muka atau kesan wajah. Dari dua pengertian tersebut kami simpulkan bahwa ekspresi sastra merupakan pengungkapan gagasan atau perasaan dalam bentuk karya sastra. Selanjutnya, ekspresi sastra dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu ekspresi puisi, ekspresi prosa, dan ekspresi drama. Selanjutnya, materi kedua mengenai ekspresi sastra pada kompetensi dasar jenjang sekolah menengah pertama. Ada 4 pasang kompetensi dasar dalam jenjang sekolah menengah pertama yang termasuk dalam kegiatan ekspresi sastra. Pada kelas 7 ada 2 pasang kompetensi dasar, yaitu kompetensi dasar 3.15 dan 4.15, dan kompetensi dasar 3.16 dan 4.16. Pada kelas 8 juga ada 2, yang pertama kompetensi dasar 3.8 dan 4.8, lalu kompetensi dasar 3.16 dan 4.16. Oke. Kita mulai dari yang pertama, yaitu kompetensi dasar 3.15 pada kelas 7. Kompetensi dasarnya berbunyi mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. IPK-nya meliputi mengidentifikasi pengertian teks fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar dengan tepat dan bertanggung jawab. IPK yang kedua yaitu mengidentifikasi ciri isi teks fabel yang didengar atau dibaca dengan tepat dan bertanggung jawab. Kemudian kompetensi dasar 4.15 pada kelas 7. Bunyi kompetensi dasarnya adalah menceritakan kembali isi cerita, fabel, atau legenda daerah setempat yang dibaca atau didengar. IPK-nya meliputi menulis pokok-pokok isi fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca atau didengar dengan disiplin dan bertanggung jawab. Selanjutnya, menceritakan kembali isi cerita fabel dengan percaya diri, disiplin, dan bertanggung jawab. Pada pasangan KD 3.15 dan 4.15 kelas 7, materi pembelajaran yang akan dibahas oleh guru meliputi pengertian teks fabel, ciri-ciri teks fabel, menulis pokok-pokok isi fabel,
dan menceritakan kembali isi fabel. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Adresti Salma Lailika. Kepadanya kami silakan. Baik, terima kasih Mas Gilang. Saya akan melanjutkan presentasi yang tadi sudah disampaikan, yaitu untuk contoh identifikasi kelas 7, kompetensi dasar 3.16 dan 4.16. Yang pertama, KD-nya yaitu menelaah struktur dan kebahasaan fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Adapun IPK-nya, yang pertama, mengidentifikasi struktur dan kebahasaan fabel atau legenda daerah yang didengar dan dibaca dengan tepat dan bertanggung jawab. 2. Mengklasifikasikan struktur dan kebahasaan fabel atau legenda yang didengar dan dibaca dengan tepat dan bertanggung jawab. Yang ketiga, menelaah struktur dan kebahasaan dari fabel atau legenda yang didengar dan dibaca dengan tepat dan bertanggung jawab. Selanjutnya, next. Ya, selanjutnya untuk KD kompetensi dasar keterampilan 4.16 memerankan isi fabel atau legenda daerah setempat dengar, disiplin, dan bertanggung jawab. Yang kedua, memperagakan isi fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar dengan disiplin dan bertanggung jawab. Untuk materi pembelajarannya, yang pertama yaitu ada struktur teks fabel atau legenda yang mencakup orientasi, lalu komplikasi, selanjutnya ada resolusi, dan yang terakhir kode. Ya, kode itu biasanya berisi amanat. Yang kedua yaitu aspek kebahasaan teks fabel atau legenda. Selanjutnya, langkah-langkah memerankan isi fabel atau legenda. Untuk kelas 8, ada KD 3.8 dan 4.8 yang termasuk dalam ekspresi sastra. KD-nya yaitu menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi, perjuangan, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan lain-lain yang diperdengarkan ataupun dibaca. IPK-nya yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi, perjuangan, lingkungan hidup, kondisi sosial, atau yang diperdengarkan atau dibaca dengan tepat dan bertanggung jawab. Yang kedua, menguraikan unsur-unsur pembangun puisi, perjuangan lingkungan hidup, kondisi sosial, dan lain-lain yang diperdengarkan atau dibaca dengan tepat dan bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu menyimpulkan unsur-unsur pembangun teks puisi, perjuangan, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan lain-lain yang diperdengarkan atau dibaca dengan tepat dan bertanggung jawab. Untuk kompetensi dasar keterampilannya, ada menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis ataupun lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun. IPK-nya yang pertama, menentukan tema puisi yang akan disajikan secara tulis atau lisan dengan disiplin dan bertanggung jawab. 2. Menentukan isi teks puisi yang akan disajikan secara tulis atau lisan dengan disiplin dan bertanggung jawab. Yang ketiga, menyusun teks puisi berdasarkan isi dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi secara tulis dengan disiplin dan bertanggung jawab. 4. Menyunting teks puisi yang telah disusun secara tulis dengan disiplin dan bertanggung jawab. Yang terakhir yaitu mendeklamasikan teks puisi yang telah disusun secara lisan dengan disiplin dan bertanggung jawab. Ya, adapun untuk materinya yang pertama unsur pembangun teks mencakup unsur intrinsik seperti tema, rasa,
nada, amanat, gaya bahasa, rima, tipografi, imaji, dan kata konkret. Lalu ada unsur ekstrinsik yang mencakup unsur biografi, unsur sosial, unsur dan unsur nilai. Yang kedua ada tema teks puisi. Tema yaitu gagasan pokok yang dikemukakan oleh penyair melalui puisinya. Lalu yang ketiga ada isi teks puisi, yaitu arti atau maksud dari isi puisi yang terkandung dalam puisi tersebut. Yang terakhir yaitu menyunting teks puisi. Yang terakhir, KD terakhir untuk kelas 8 jenjang sekolah menengah pertama, yaitu KD 3.16 dan 4.16. KD 3.16 yaitu menelaah karakteristik unsur dan kaidah kebahasaan dalam teks drama yang berbentuk naskah atau pentas. IPK-nya antara lain yang pertama, menentukan unsur-unsur teks drama berbentuk naskah atau pentas dengan tepat dan bertanggung jawab. 2. Menelaah kaidah kebahasaan teks drama berbentuk naskah atau pentas dengan tepat dan bertanggung jawab. Lanjut. Untuk KD keterampilan 4.16 yaitu menyajikan drama dalam bentuk pentas ataupun naskah. IPK-nya yang pertama, membuat kerangka teks drama dengan tepat dan bertanggung jawab. Yang kedua, menulis teks drama dengan tepat dan bertanggung jawab. Lanjut untuk materi. Materi pembelajarannya ada 4. Yang pertama yaitu karakteristik unsur teks drama. Yang pertama, seperti ada alur, amanat, tokoh, tema. Lalu karakteristik kebahasaan teks drama. Seperti kalimat langsung, lalu kata ganti, kata sapaan, kata tidak baku, kalimat seru, konjungsi temporal, kata kerja peristiwa, kata kerja mental, dan kata sifat. Yang ketiga yaitu membuat teks drama. Membuat kerangka teks drama. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama menentukan ide cerita yang asli atau orisinal. Yang kedua menentukan tokoh-tokoh yang akan dijadikan pelaku dalam drama. Yang ketiga menentukan gambaran garis besar adegan atau peristiwa. Terus yang terakhir menentukan judul sesuai dengan ide cerita yang kita buat. Yang terakhir yaitu cara menulis teks drama. Yang pertama, menentukan ide cerita. Yang kedua, membuat sinopsis cerita. Yang ketiga, mulai menulis teks drama. Dan yang keempat, melakukan revisi. Lanjut. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Gilang. Ya, terima kasih, Mbak Salma. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila dalam penyampaian masih ada kekurangan. Jika ada pertanyaan atau tambahan dapat kita diskusikan di grup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.